sekarang ini setelah umat Islam mengalami kekalahan yang bertubi-tubi, mulai kalah dalam perang dunia pertama, kekalahan perang dunia kedua, kekalahan dalam era-era modern sekarang ini. Dulu umat Islam ini sangat jaya, menang, tidak tertandingi. Sekarang ini ada kerinduan, keinginan bagaimana kita ini bisa menang seperti dulu. Apa rahasianya? Apa rahasia kejayaan para leluhur kita, para pendahulu kita umat Islam masa lampau, ditakuti oleh dunia, mengendalikan dunia, menguasai dunia. Rahasianya apa? Sultan Muhammad Al-Fatih ini siapa? Di dalam fikih beliau mazhabnya Hanafi, akidahnya Maturidi, dan beliau ini juga didampingi oleh gurunya seorang mursyid tarekat Naqsyabandiyah, Syekh Aqo Syamsuddin, yang mengatur peperangan. Memang gurunya memang ada mursyid. Dan beliau ini ya suka maulid Nabi, suka wiritan, suka zikir. Karenanya dulu tentara-tentara Turki Utsmani sebelum masa-masa kelemahan itu harus ikut tarekat, memang ahli wirid. Itu tentaranya. Karenanya diberi kemenangan terus oleh Allah. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang soleh, tentara-tentara soleh, ahlus sunnah wal jamaah, para pengikut tarekat sufi. Ini kejayaan Islam, saudara. Nah, karena kemenangan Islam dari dulu, mulai dari Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini, kata para ulama, tarekatnya Qadiriyah, Syekh Abdul Qadir Jilani. Tasawufnya dan akidahnya Ghazaliyah, Imam Al-Ghazali, gurunya ke situ. Kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih ini tarekatnya Naqsyabandiyah. Nah, karena orang-orang barat, orang-orang kafir ini tahu bahwa tarekat tasawuf ini yang menghancurkan negara-negara kafir selama ratusan tahun. Nah, karena orang barat ini tahu ini Islam ini tersebar luas, menang terus karena tarekat sufi, tarekat dihancurkan. Ada orang-orang yang apa namanya menyebarkan fitnah, tarekat ini bukan ajaran Islam, cara zikirnya bid'ah, segala macam bid'ah. Loh, kok bid'ah? Itu orang-orang soleh, saudara, orang-orang soleh. Dan orang Islam sendiri juga yang menyerang ini, yang menyalahkan ajaran Islam, membuat perpecahan. Bikin perpecahan. Jadi tarekat ini dihancurkan, tasawuf juga dihancurkan. Palestina ini lama dikuasai oleh Perancis, dikuasai Kristen. Yang menaklukkan siapa? Yang mengusir tentara Inggris, tentara Perancis, tentara Eropa, pasukan salibis dari Palestina siapa? Yaitu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi? Beliau seorang tokoh ahlus sunnah wal jamaah. Al-Ayyubi ini muridnya Al-Khamusyani. Mengapa umat Islam ini kalah waktu itu? Palestina dikuasai Kristen, karena yang berkuasa di sekitar sana bukan ahlus sunnah wal jamaah. Di Mesir yang berkuasa Syiah waktu itu, yang menguasai Mesir. Sebagian daerah Syria, Syam itu juga Syiah. Dan ada orang-orang mujassimah, ya, orang-orang yang berfaham tajsim. Tajsim ini artinya menjasmanikan Allah, berkeyakinan Allah serupa dengan makhluk dan punya tempat duduk di arasy. Kalau sekarang ya Salafi Wahabi, ini tajsim namanya. Ini merajalela. Nah, sebelum Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini mengusir tentara salib dari Palestina, semua kebaikan yang terjadi di sini akan mengalir kepada Anda. Hanya karena kita masih hidup tidak bisa melihat itu amal. Tapi kalau kita sudah meninggal dunia, akan melihat amal terus mengalir pada kita. Jadilah orang kaya di akhirat nanti dengan menanam saham modal di tempat ini, tempat mulia. Bismillah. Kalau Anda fakir, semoga Allah memberikan kekayaan kepada Anda. Jika Anda sempit rezeki, semoga dilapangkan. Yang sakit diberi kesehatan. Bergabunglah, niat bergabung. Sesempit apapun diri Anda, sesusah apapun diri Anda, niat bergabung. Semoga setelah itu Allah akan mudahkan pada Anda. Langsung
Pesantren Nurul Azhar yang kedua, sisihkan rezeki Anda ke Bank Rio Kepri Syariah, nomor rekening 82021666661, Bank dan Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 14766666666, atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Anda hendaknya sertakan kode transfer atau langsung konfirmasi kode transfer 01 di akhir nominal transfer. Jangan berhenti sampai di sini. Ajak sahabat, kerabat, siapapun yang bisa Anda ajak. Kapan Anda mengajak, Anda mendapatkan pahala yang sama. Dia berbuat baik, Anda mendapatkan kebaikan. Dia belum berbuat baik, Anda mendapatkan kebaikan. Rugi kalau Anda tidak mengajak orang lain. Ajaklah sebanyak-banyaknya. Nuhibbukum fillah. Kami cintai Anda karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahus tsana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa biqadarihi al-azim. Amma ba'd. Para alim, para asatidz, para ulama wa guru yang saya muliakan dan saya hormati, jajaran pengurus DKM Masjid Nurul Ukhuwah Rumbai yang juga saya hormati, saudara imam, para tokoh masyarakat, para jamaah, kaum muslimin dan muslimat yang hadir dalam acara tabligh akbar malam ini yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pertama kali saya bisa bersilaturahmi di tempat yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan silaturahmi ini membawa keberkahan bagi kita semua, dan mudah-mudahan menjadi pertanda besok kita berkumpul di akhirat bersama baginda Rasulullah SAW. Tema yang akan kita bicarakan pada malam ini adalah rahasia kejayaan Islam. Mengapa temanya rahasia kejayaan Islam? Sekarang ini setelah umat Islam mengalami kekalahan yang bertubi-tubi, mulai kalah dalam perang dunia pertama, kekalahan perang dunia kedua, kekalahan dalam era-era modern sekarang ini, bahkan kelompok yang mengatasnamakan Islam kalau ikut kontestasi politik di negeri kita kalah juga. Karena kalah terus, sementara dulu umat Islam ini sangat jaya, menang, tidak tertandingi. Sekarang ini ada kerinduan, keinginan bagaimana kita ini bisa menang seperti dulu. Apa rahasianya? Apa rahasia kejayaan para leluhur kita, para pendahulu kita umat Islam masa lampau, ditakuti oleh dunia, mengendalikan dunia, menguasai dunia. Rahasianya apa? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan mereka yang melakukan amal soleh, melakukan amal-amal kebaikan, Allah benar-benar akan memberikan kekuasaan pada mereka di muka bumi. Dan ini rahasianya, kuncinya apa? Pada masa lalu, pada masa silam, pada masa keemasan Islam, mengapa para pendahulu kita diberi kejayaan oleh Allah, diberi kemenangan? Kuncinya dua tadi. Pertama, keimanan yang kokoh, keimanan yang kuat.
Kedua, saudara-saudara kita dulu ini amalnya soleh-soleh. Amal solehnya banyak, bukan hanya sedikit, tapi amal solehnya banyak. Ini kunci kemenangan orang. Karenanya, kalau umat Islam ini memang ingin kembali meraih kejayaannya, kemenangannya, kunci pertama adalah keimanan. Maksudnya keimanan ini bagaimana? Keimanan seperti imannya para sahabat dulu. Keimanan seperti imannya para generasi salaf dulu. Iman yang bagaimana? Iman yang sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang pertama. Kunci yang kedua, amal soleh. Orang-orang ini orangnya soleh-soleh. Karena orangnya soleh-soleh diberi kemenangan oleh Allah. Berperang dengan orang kafir, orang dulu ini gak lama, sebentar saja. Dan saudara-saudara kita dulu ketika melawan orang-orang muslim itu bukan karena tentaranya lebih ramai, lebih banyak, bukan. Bukan karena senjatanya lebih lengkap, lebih canggih, bukan. Tapi karena apa? Karena iman dan amal soleh. Ini rahasianya. Coba kita perhatikan misalnya sejarah perang Uhud, perang Badar. Pada waktu perang Badar, Rasulullah SAW tentaranya jumlahnya 313. Persenjataannya tidak lengkap umat Islam. Orang kafir tentaranya 1000 orang, persenjataan lengkap. Orang Islam 313, senjata tidak lengkap. Yang naik kuda cuma 2 orang. Yang bawa pedang cuma 8 orang, pedang untuk perang. Itu pun yang tajam cuma 2. Yang lain gak tajam. Karena melihat pasukannya sendiri, pasukan Rasulullah gak seimbang dengan pasukan musuh, Rasulullah berdoa luar biasa. Allahumma iltahlik hadhil aisaban falan tu'bada ba'dal yaum. Ya Allah, kalau anak buah saya, tentara saya ini kalah, hancur, setelah ini gak ada lagi yang beribadah kepadamu. Kalau tentara saya ini habis, setelah ini gak ada lagi. Rasulullah berdoa memaksa kepada Allah sampai-sampai selendang yang ada di pundaknya jatuh. Lalu bagaimana yang terjadi? Walaupun tidak seimbang dalam perang Badar, umat Islam oleh Allah diberi kemenangan luar biasa. Pada waktu itu, gimana? Orang kafir yang tewas terbunuh 70 orang yang mati. Orang Islam yang gugur sebagai syahid 14 orang. Lalu orang musyrik, orang kafir yang ditangkap jadi tawanan 70 orang. Ini kan luar biasa kan? Artinya apa? Umat Islam ini jaya, menang, itu bukan karena apa? Tetapi memang akidahnya benar, amalnya juga soleh. Kalau akidahnya tidak benar, gak bisa ya. Akidah apa? Akidah umat Islam. Dari dulu akidah yang benar adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu masa sahabat, saudara, masa sahabat. Kemudian beberapa ratus tahun kemudian, Palestina ini lama dikuasai oleh Perancis, dikuasai Kristen. Yang menaklukkan siapa? Yang mengusir tentara Inggris, tentara Perancis, tentara Eropa, pasukan salibis dari Palestina siapa? Yaitu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi? Beliau seorang tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau ini punya seorang guru namanya Al-Imam Najmuddin Abul Barakat Muhammad bin Muwaffaq bin Sa'id Al-Khabushani. Al-Khabushani ini muridnya Imam Muhammad bin Yahya. Muhammad bin Yahya muridnya Imam Al-Ghazali. Al-Ayyubi ini muridnya Al-Khabushani. Mengapa umat Islam ini kalah waktu itu? Palestina dikuasai Kristen.
Karena yang berkuasa di sekitar sana bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Mesir yang berkuasa Syiah waktu itu, yang menguasai Mesir. Sebagian daerah Syria, Syam itu juga Syiah. Dan ada orang-orang mujassimah ya, orang-orang yang berfaham tajsim. Tajsim ini artinya menjasmanikan Allah, berkeyakinan Allah serupa dengan makhluk dan punya tempat duduk di arasy. Kalau sekarang ya Salafi Wahabi, ini tajsim namanya. Ini merajalela. Nah, sebelum Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini mengusir tentara salib dari Palestina, yang dikuasai pertama kali oleh Al-Ayyubi adalah Mesir. Karena Mesir ini pusatnya Syiah. Maka guru beliau Imam Al-Khabusyani berangkat duluan ke Mesir. Ditanya oleh orang-orang, "Tuan guru mau kemana?" "Mau ke Mesir." Sendirian, dia sendirian. Beliau ini seorang sufi, seorang yang zuhud dan soleh. Sampai di Mesir, Imam Al-Khabusyani ini ceramah dari mana, dari masjid ke masjid, menjelek-jelekkan Sultan Syiah, Khalifah yang Syiah. Dan beliau disenangi orang karena orangnya zuhud, orangnya ikhlas, orangnya orang soleh, orangnya alim. Kalau berbicara ilmu, orang kalah dengan beliau. Orangnya juga zuhud. Akhirnya apa? Karena beliau ini zuhud, beliau disogok. Sultan Fatimi, Khalifah Al-Fatimi Syiah, mengirim beberapa ajudan menghadap beliau, membawa peti isinya emas, menghadap Imam Al-Khabusyani. Ditanya, "Ada apa?" "Guru, Buya, kami diperintahkan Khalifah memberikan hadiah ini pada Tuan." Setelah dibuka petinya, saudara, isinya emas. Isi emas. Ternyata bagaimana? Imam Al-Khabusyani gak mau loh. Sampaikan sama Al-Fatimi, "Hajat saya ke sini bukan untuk cari hadiah. Saya ke sini untuk menurunkan khalifah kamu. Habis ini harus turun tahta. Harus turun." Jadi Imam Al-Khabusyani ini kampanye dari tempat ke tempat, dari daerah ke daerah di Mesir, agar menarik dukungan kepada Khalifah Syiah yang berkuasa pada waktu itu. Sehingga setelah lama Sultan Salahuddin Al-Ayyubi masuk ke Mesir gampang dikuasai dan langsung dikuasai Mesir. Al-Azhar itu dulu universitas punya Syiah, karena yang membangun pertama kali Syiah. Lalu oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi diganti menjadi pusatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karenanya dari Pekanbaru, dari Riau, banyak ustadz-ustadz alumni Al-Azhar. Ustadz Abdus Somad, Ustadz Zulhendri Rais, Ustadz Al-Nauf, Ustadz Hanafi. Itu kan alumni Al-Azhar. Itu berkat Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, setelah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini menguasai Mesir, beliau minta restu kepada gurunya Al-Khabusyani akan berangkat berperang ke Palestina, mengusir tentara salib. Oleh gurunya tidak diberi izin, tidak direstui. "Kamu jangan berangkat sekarang. Kalau berangkat kamu kalah." Akhirnya berangkat aja dan kalah sungguh. Karena sungguh menghadap lagi sama gurunya, "Guru, kenapa saya kalah? Saya ini kan benar." "Ya walaupun benar, rakyat kamu ada yang gak baik." "Siapa guru?" "Keluarga kamu, saudara kamu yang tinggal di Mesir, ada yang jualan minuman keras." Akhirnya diteliti, ternyata betul. Saudaranya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang tinggal di Mesir jualan minuman keras. Akhirnya ditangkap, minuman kerasnya dihancurkan. Setelah itu oleh gurunya suruh berangkat, menang saudara. Artinya apa? Kemenangan Islam ini, umat Islam ini kalau ingin menang, ini harus kuat melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau masih banyak kemungkaran, apalagi sekarang ini yang namanya narkoba, yang namanya internet, entah internet itu isinya apa gak tahu, HP itu isinya apa gak tahu. Kalau kemaksiatan ini masih ramai, masih banyak, gak bisa kita. Dan ini
Ini selain amar ma'ruf nahi mungkar, ini amar ma'ruf nahi mungkar ini artinya kan amal soleh nih. Orang-orang dulu itu memang orangnya soleh-soleh. Selain soleh-soleh, akidahnya harus benar. Akidah apa? Yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Para leluhur kita, para ulama kita yang menyebarkan Islam pertama kali ke Nusantara. Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau secara simpel, secara praktis, mereka adalah kalau sekarang mayoritas umat Islam, di mana di dalam fikih mengikuti salah satu mazhab yang empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Keluar dari salah satu yang keempat ini masa sekarang berarti bukan Ahlus Sunnah, tapi aliran sesat ahli bid'ah. Atau enggak bermadhab, tidak bermadhab berarti bukan Ahlus Sunnah, aliran sesat. Jadi harus bermadhab. Kita di Indonesia sejak leluhur kita dulu madhabnya ikut Imam Syafi'i. Di dalam akidah kita mengikuti madhabnya Imam Asy'ari, Imam Maturidi, salah satu. Kita ini Imam Asy'ari. Jadi kita ini Imam Asy'ari. Kalau yang Maturidi ya orang-orang Turki, orang Afghanistan, orang Pakistan, orang-orang yang madhabnya Hanafi, itu 2/3 ikut madhab Maturidi, yang 1/3 ikut madhab Asy'ari. Kalau orang Maliki, Hambali, Syafi'i madhabnya Asy'ari. Kita ini yang Asy'ari. Di dalam tasawuf kita mengikuti madhabnya Imam Junaid al-Baghdadi. Nah, umat Islam ini kalau ingin menang harus sempurna ketiga-tiganya. Artinya apa? Fikihnya ikut Ahlus Sunnah, akidahnya juga ikut Ahlus Sunnah, kemudian juga cinta tasawuf, yaitu cinta para ulama harus seperti itu. Mengapa? Kalau gak ada tasawuf gak bisa, karena Islamnya gak sempurna. Di dalam hadis Jibril, ya hadis Jibril, hadis riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang. Gak ada yang mengenal siapa beliau, gak ada yang kenal. Gak kelihatan kalau dari perjalanan jauh. Mestinya kalau gak ada yang kenal kan orang jauh. Ini kok seger-seger aja orangnya ini. Begitu duduk di depan Rasulullah mengajukan 3 pertanyaan. Mal Islam, Islam itu apa? Dijawab oleh Rasulullah dengan rukun Islam. Nah, rukun Islam ini menjadi kajian ilmu fikih. Kemudian tanya lagi, wa mal iman, iman itu apa? Dijawab oleh Rasulullah dengan rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6 dijawab oleh Rasulullah. Nah, rukun iman ini menjadi kajian para ulama akidah. Akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, laki-laki itu bertanya lagi, wa mal ihsan, ihsan itu artinya apa? Dijawab oleh Rasulullah SAW, an-ta'budallah ka'annaka tara, fa in lam takun tara, fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Ini namanya maqam musyahadah. Hatinya menyaksikan Allah, hatinya yang menyaksikan. Artinya bayangannya gak pernah lupa dari. Ya bukan membayangkan Allah kayak apa, bukan. Pikirannya kepada Allah terus musyahadah. Fa in lam takun tara, kalau kamu gak bisa mengkondisikan seakan-akan kamu melihat Allah, fa innahu yara, harus kondisikan bahwa Allah yang melihat kamu. Ini dalam ilmu tasawuf namanya maqam muraqabah, bahwa kita ini selalu diawasi Allah. Nah, ini umat Islam ini kalau ingin menang ketiga-tiganya harus dimiliki ini. Memang fikihnya, syariatnya sesuai dengan mazhab yang ada, akidahnya sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga cinta kepada ajaran tasawuf. Dan para pendahulu kita dulu memang ikut ketiga-tiganya. Ketiga-tiganya memang. Coba kita ingat penaklukan Konstantinopel. Turki itu dulu asalnya negara Romawi Timur. Romawi Timur itu pusat Kristen setelah runtuhnya Romawi Barat.
Romawi Barat itu dihancurkan pada masa Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, yang pusatnya dulu di Syria dan Mesir, di Syam dan Mesir. Hancur, dihabiskan oleh Sayyidina Umar. Konstantinopel ini pusat Kristen Romawi Timur. Rasulullah SAW pernah bersabda, la tuftahannal Qustantiniyah fala ni'mal jaishu jaishuha wa la ni'mal amiru dzalikal jaish. Sungguh umatku benar-benar akan menaklukkan Konstantinopel. Maka sebaik-baik pasukan adalah pasukan penakluk itu, dan sebaik-baik panglima perang adalah panglima penaklukan. Karena Rasulullah mengabarkan Konstantinopel akan ditaklukkan. Sejak masa sahabat selalu dikirimi tentara, ngirim tentara ke sana, gagal terus. Baru kemudian Konstantinopel ini ditaklukkan abad ke-9 Hijriah oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, Sultan Muhammad Al-Fatih ini siapa? Di dalam fikih beliau mazhabnya Hanafi, akidahnya Maturidi, dan beliau ini juga didampingi oleh gurunya seorang mursyid tarekat Naqsyabandiyah, Syekh Aqo Syamsuddin, yang mengatur peperangan. Memang gurunya memang ada mursyid. Dan beliau ini ya suka maulid Nabi, suka wiritan, suka zikir. Karenanya dulu tentara-tentara Turki Utsmani sebelum masa-masa kelemahan itu harus ikut tarekat memang, ahli wirid. Itu tentaranya. Karenanya diberi kemenangan terus oleh Allah. Nah, Sultan Muhammad Al-Fatih sebelum menaklukkan, gurunya bilang, nanti kamu akan menaklukkan itu pada hari Selasa, tanggal sekian, jam sekian. Kamu menang. Persiapannya kira-kira selama 6 bulan. Pas menjelang waktu yang ditentukan, gurunya Syekh Maulana Aqo Syamsuddin Al-Hanafi ada di dalam tenda. Sultan Muhammad menghadap guru, kok belum ditaklukkan kan? Lalu gurunya bersujud kepada Allah. Tiba-tiba sebentar umat Islam sudah menerobos benteng Konstantinopel. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang soleh, tentara-tentara soleh, Ahlus Sunnah wal Jamaah, para pengikut tarekat Sufi. Ini kejayaan Islam, saudara. Nah, karena kemenangan Islam dari dulu, mulai dari Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini, kata para ulama, tarekatnya Qadiriyah, Syekh Abdul Qadir Jilani. Tasawufnya dan akidahnya Ghazaliyah, Imam Al-Ghazali, gurunya ke situ. Kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih ini tarekatnya Naqsyabandiyah. Nah, karena orang-orang barat, orang-orang kafir ini tahu bahwa tarekat tasawuf ini yang menghancurkan negara-negara kafir selama ratusan tahun. Negara Perancis yang sekarang so hebat, Amerika yang so hebat, dulu bayar upeti ke Turki itu. Tiap tahun bayar upeti. Sekarang ini kita yang bayar upeti. Karenanya walaupun di Pekanbaru ini banyak sumber minyak, entah bayar ke siapa dulu itu. Karena Amerika yang punya itu. Kita yang bayar. Dulu mereka bayar loh sama leluhur kita. Ketika leluhur kita memang berada pada masa kejayaan keemasan Islam. Nah, karena orang Barat ini tahu ini Islam ini tersebar luas, menang terus karena tarekat Sufi, tarekat dihancurkan. Ada orang-orang yang menyebarkan fitnah, tarekat ini bukan ajaran Islam, cara zikirnya bid'ah, segala macam bid'ah. Loh, kok bid'ah? Itu orang-orang soleh, saudara, orang-orang soleh. Dan orang Islam sendiri juga yang menyerang ini, yang menyalahkan ajaran Islam, membuat perpecahan. Bikin perpecahan. Jadi tarekat ini dihancurkan, tasawuf juga dihancurkan. Ini oleh orang-orang orientalis ya, orang-orang barat. Jadi karena generasi Islam yang sempurna ini yang berhasil mengalahkan negara-negara barat dan menyebarkan Islam kemana-mana, yaitu generasi yang
fikihnya ikut mazhab Ahlus Sunnah, akidahnya juga Ahlus Sunnah, orang-orangnya juga sufi tasawuf, maka semuanya mau dihancurkan oleh orang-orang di luar Islam. Apa? Pertama, dilarang taklid pada mazhab, gak boleh ikut mazhab. Terus ikut siapa? Ya ikut mereka, kelompok mereka. Nanti dibuatkan hukum-hukum baru di luar mazhab. Kemudian jangan ikut mazhab Asy'ari Maturidi. Ikut mazhab mereka. Kemudian jangan ikut ajaran tasawuf. Jangan sufi. Ya kan Rasul bilang tasawuf, tapi amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh sufi, orang-orang sufi, dibilang bid'ah, dibilang syirik, dibilang sesat. Padahal itu ajaran dari dulu saudara, bukan ajaran dari sekarang. Ini contoh ya, contoh ajaran-ajaran sufi yang dibid'ahkan oleh mereka. Dan ini sebenarnya bukan hanya sufi, tapi umat Islam dari dulu. Ini contoh. Umat Islam dari dulu kalau zikir habis sholat biasanya jahan, nyaring. Ada yang zikir sendiri-sendiri ada. Lalu yang benar bagaimana? Sama-sama benar. Zikir sendiri-sendiri ya benar, zikir bersama-sama juga benar. Yang enggak benar itu yang enggak zikir atau yang menyalahkan salah satunya. Itu enggak benar itu. Mengapa begitu? Karena sejak masa Rasulullah SAW, zikir habis sholat itu nyaring, jahar. Buktinya jahar apa? Bacaan zikir Rasulullah itu diketahui oleh sahabat. Para sahabat itu tahu Rasulullah habis sholat bacaannya apa saja. Kalau orang itu tahu sama bacaan zikir imam, kira-kira imamnya zikirnya bacanya lirih apa nyaring? Kan nyaring. Dan ini memang ditegaskan dalam sebagian riwayat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Al-Baihaqi atau riwayat Imam Asy-Syafi'i. Dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, Abdullah bin Zubair berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama min salatihi yaqul bi sautihil a'la la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengucapkan salam dari salatnya, maka berzikir dengan suaranya yang paling keras. Bukan cuma suara keras, tapi suara bisautihil a'la, suaranya paling nyaring. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Artinya apa? Rasulullah itu baca zikir nyaring memang. Dan nyaring ini penting. Imam baca zikir nyaring ini penting. Mengapa? Agar jamaahnya yang enggak tahu cara baca zikir habis sholat itu menjadi tahu. Dan jamaah pada masa Rasulullah juga nyaring baca zikir. Karena dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas berkata, "Inna raf'as shaut bil dzikri hayla yansharifun nas minal maktubah kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya menyaringkan suara dengan zikir ketika orang-orang selesai sholat 5 waktu itu berlaku pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Pada masa Rasulullah jamaah ini zikirnya nyaring juga, nggak pelan. Ini dari dulu. Nah sekarang ini ada yang mempersoalkan zikirnya nyaring. Lah orang zikir dipersoalkan di alun-alun ada konser musik, lebih nyaring lah dari di masjid. Ada dangdut, ada rock, ada apa di alun-alun itu? Enggak pernah dibid'ahkan. Atau datang ke sana pakai apa namanya? Pakai gamis atau buat serban apa? Bid'ah ini. Ini sesat, enggak pernah. Yang diurus, yang digugat orang yang ada di masjid. Ini kan namanya enggak punya pekerjaan namanya ini.
cari pekerjaan tapi salah sasaran. Ini zikirnya Rik. Lalu apa lagi yang menjadi tradisi sufi? Doa bersama. Habis sholat kadang-kadang ngumpul yasinan, tahlilan atau istighatsah atau apa, doa bersama. Ini juga dipersoalkan. Ini sekarang. Padahal doa bersama ya amalan dulu memang. Ini ajaran Al-Quran memang. Ajaran Al-Quran. Al-Quran itu ketika mengajarkan doa kepada kita, spiritnya berjamaah bersama. Seperti dalam surat Fatihah, kita kalau sholat baca surat Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, menyembah. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kamu ini artinya kan saya dan orang lain. Ini kan spirit kebersamaan namanya. Lalu ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Ini kebersamaan lagi, gak sendiri-sendiri saudara. Itu doa-doa dalam sholat. Karenanya kalau kita doa ya, selesai sholat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami ini siapa? Saya dan umat Islam yang lain, atau saya dan orang-orang yang saya cintai, keluarga saya, anak cucu saya, sahabat-sahabat saya, masukkan dalam kami di sini. Wahai Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, curahkanlah pada kami di dunia yang baik-baik aja. Kami gak ingin yang gak baik, misalnya sakit kepala, sakit covid. Kami minta sehat, makan enak, makan nyaman terus, pekerjaan gak susah, kan begitu kan. Wafil akhirati hasanah, dan di akhirat kami ingin yang baik-baik juga. Saya, anak saya, cucu saya, semuanya yang baik-baik. Urusan akhirat baik-baik saja. Wa qina adzabannar, dan lindungi kami dari siksa neraka. Ini spiritnya kebersamaan juga. Dan diterangkan di dalam Al-Quran ketika Nabiullah Musa berdoa kepada Allah agar Allah menghancurkan Fir'aun dan kekayaannya. Allah menjawab berfirman kepada Nabi Musa, qad ujibat da'watukuma fastaqima. Benar-benar telah dikabulkan doa kamu berdua, Musa dan Harun, maka lakukan perbuatan yang lurus. Kata para ulama salaf, kata Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Imam Mujahid, Ikrimah dan lain-lain, ini yang berdoa Nabi Musa. Tapi yang dikabulkan kok dua orang, Nabi Musa dan Nabi Harun. Bagaimana? Kata mereka, da'a Musa wa ammana Harun. Nabi Musa yang berdoa, Nabi Harun yang baca amin. Artinya apa? Doa bersama ini ajaran Al-Quran saudara. Bukan ajaran bid'ah, bukan ajaran Islam Nusantara ini. Jangan dibilang ajaran Nusantara. Ajaran Al-Quran, Quran ini dari sana, bukan dari sini. Ini doa bersama. Dan memang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Rasulullah dalam hadis sahih riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, sabda beliau, la yajtami'u qaumun muslimun fayad'u ba'dhu wa yu'minul ba'dul akhar illa istajaba Allahu du'aahum. Tidaklah berkumpul orang-orang muslim lalu sebagian berdoa dan yang lainnya membaca amin, kecuali Allah kabulkan doa mereka. Artinya apa? Doa bersama itu termasuk tata cara doa agar cepat dikabulkan. Berarti doa bersama hukumnya sunnah, hukumnya dianjurkan. Ini dalil ini. Dan Rasulullah SAW pernah Rasulullah keluar rumah, ada sahabat berdoa mengaminkan beliau. Rasulullah lah mengaminkan. Ini ada saudara kita, kawannya, saudaranya berdoa, gak mau baca amin, gak mau mengaminkan doa saudaranya. Rasulullah lah mengaminkan. Mulia siapa dia dengan Rasulullah? Ini orang sekarang, ini yang dijalankan oleh para tarekat sufi dulu. Senang berjamaah, senang kebersamaan. Karenanya umat Islam diberikan kemenangan oleh Allah pada masa-masa lalu. Karenanya ajaran-ajaran Islam
yang kita terima dari ulama-ulama dulu tetap kita pertahankan, tetap kita jaga, tetap kita jalankan. Kalaupun pernah berubah karena situasi kemarin, karena misalnya tidak tahu atau apa, kita kembalikan lagi mengikuti generasi yang dulu, generasi masa kejayaan Islam. Karena itu sebenarnya rahasia kemenangan Islam. Ya walaupun kita gak menang-menang betul, barangkali dikit-dikit, setidaknya menang dikit-dikit lah. Dan ini lagi saudara-saudara ya, di akhir zaman ini, karena di akhir zaman ini banyak aliran sesat, umat Islam kalah terus. Aliran sesat ini bikin kalah. Dan aliran sesat di akhir zaman ini saudara, tampilannya kadang sangat agamis loh. Aliran sesat ini penampilannya tidak pakai tato di tubuhnya, di telinganya tidak pakai tindi anting-anting, enggak. Kadang-kadang dia Qurannya bagus, rajin ke masjid, padahal aliran sesat. Di mana begitu? Diterangkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda dalam hadis sahih riwayat Ibnu Hibban dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, innama atakhawwafu alaikum rajulun qara'al Qur'an. Sesungguhnya sesuatu yang aku khawatirkan pada kalian adalah seorang laki-laki yang baca Quran. Ada orang laki-laki baca Quran loh. Biasanya baca Quran ini kan bagus, tapi Rasulullah kok takut, kok khawatir ini. Berarti ini bahaya. Ada orang baca Quran hatta idza ru'iyat bahjatuhu alai, hingga ketika orang tersebut kelihatan indah karena Al-Quran. Kok indah karena Al-Quran? Suaranya merdu, hafal Quran. Kalau jadi imam suaranya mendayu-dayu. Qasara ridaan lil Islam, dan dia menjadi penolong Islam. Kak penolong Islam, mungkin jadi imam, rajin ke masjid, ngajak orang-orang ke masjid, ngajar tahsinul Quran, mungkin juga ngajar tahfidz Al-Quran. Setelah dia indah karena Al-Quran dan menjadi penolong Islam, ghayyarahu ila masya Allah, orang tersebut merubah ajaran Al-Quran pada Allah yang kehendaki. Fansalakha minhu wa nabadhahu wara'a dhahri, lalu orang tersebut melepaskan dirinya dari ajaran Al-Quran. Al-Quran dia lempar jauh-jauh ke belakang. Fasa'a ila jarihi bisayf, lalu dia menyerang tetangganya dengan pedang. Kalau punya pedang, waramahu bisyirki, dan menuduh tetangganya dengan syirik. Tetangganya disyirikkan, dasarnya merubah ajaran Al-Quran, karena sudah disyirikat dibantai. Ini siapa ini? Kalau sekarang ini namanya ISIS. ISIS ini di Syria dan Irak atau Libya, ini banyak yang hafal Quran saudara, bacaannya bagus, tapi ajaran Al-Quran dirubah oleh mereka, disalahfahami, didistorsi penafsirannya, pengertiannya dibikin sendiri, gak sesuai dengan ulama dulu. Akibatnya orang Islam disyirikkan, setelah disyirikkan ditembak oleh mereka. Ini ISIS. ISIS ini mazhabnya apa? ISIS ini mazhabnya Salafi Wahabi. Itu ISIS, suka mensyirikkan orang. Para sahabat bertanya, ya Nabi Allah, ayyuhuma aula bisyirki, ar-rami amil marmi? Hai Nabi Allah, siapa dari keduanya yang lebih berhak dianggap syirik? Yang menuduh syirik atau justru yang dituduh syirik? Rasulullah menjawab, balil rami, justru yang menuduh syirik itu yang lebih berhak dianggap syirik. Nah, ini artinya apa saudara? Hati-hati di akhir zaman. Kadang-kadang walaupun tampilannya bagus, ya, tampilannya bagus, ternyata aliran sesat. Ini yang sesat. Dan sebentar lagi ini 2024 nanti akan ada aliran sesat. Ya, asalnya gak suka peci, nanti pakai peci.
asalnya nggak suka kerudung, ikut-ikutan pakai kerudung. Ya mungkin pakai cadar juga sewaktu-waktu itu. Ini namanya aliran sesat. Kita ini sama aliran sesat harus hati-hati, apalagi yang aliran sesat. Ini tampilan memang saudara akhir zaman seperti itu memang. Nah, kelompok-kelompok ini ya, kelompok yang suka mensyirikkan, ini merubah ajaran Al-Quran. Fatwa-fatwanya gak sesuai dengan Al-Quran. Mengapa dirubah? Mereka mensyirikkan amalan tawassul, tabarruk, istighatsah, dan itu ajaran ulama sufi. Dan ulama sufi mengamalkan tawassul, tabarruk, istighatsah itu bukan bikin sendiri, tetapi itu mengamalkan ajaran Al-Quran dan sunnah. Dikafirkan oleh Wahabi. Caranya bagaimana? Merubah pengertian Al-Quran. Kata orang-orang Salafi Wahabi, mengapa Salafi Wahabi mengkafirkan orang-orang Sufi? Kata mereka, orang-orang musyrik yang menyembah berhala. Ketika ditanya, hai orang-orang musyrik, mengapa kalian menyembah patung-patung, batu-batu, berhala-berhala yang kalian bikin? Orang musyrik bilang, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala itu kecuali agar berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Nah, orang musyrik menyembah berhala agar dekat pada Allah, sama dengan kamu yang bertawassul, bertabarruk, beristighatsah kan agar dekat dengan Allah katanya. Berarti syirik seperti orang musyrik. Nah, ini kalau orang awam saudara, gak alim, gak paham, langsung terpengaruh. Padahal ini merubah ajaran Al-Quran. Di mana letak perubahannya? Orang musyrik memang menyembah berhala, tidak menyembah Allah. Makanya di dalam Al-Quran redaksinya, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada berhala-berhala itu, tidak menyembah kepada berhala-berhala itu, kecuali agar berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Artinya mereka memang menyembah berhala. Adapun orang-orang sufi, umat Islam generasi terbaik yang bertawassul dengan Nabi, bertabarruk, beristighatsah dengan Nabi dan wali, itu tidak beribadah kepada Nabi dan wali, ibadahnya juga kepada Allah. Dan mereka mengamalkan ajaran Al-Quran yang dibaca oleh imam tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, carilah wasilah menuju Allah. Wasilah ini secara bahasa artinya perantara, dan wasilah ini macam-macam. Asmaul husna wasilah, karena di dalam Al-Quran diterangkan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bertawassul dengan orang soleh wasilah. Al-Quran juga menerangkan ya di dalam Al-Quran, wa kanu bil qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi. Di dalam hadis-hadis diterangkan bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat berdoa dengan bertawassul, berdoa dengan istighatsah. Lalu amalan itu diamalkan oleh para sahabat, diwariskan oleh generasi terbaik, diamalkan oleh orang-orang sufi. Jadi ada syaratnya semua, disyirikkan oleh Wahabi. Biasanya apapun yang dilarang oleh Wahabi itu merubah ajaran Al-Quran. Sering begini, mereka suka merubah. Kalau gak ada ajaran Quran yang bisa dirubah, nanti mereka merubah hadis. Kalau gak bisa merubah Al-Quran hadis, mereka ngarang-ngarang dalil, akal-akalan. Salafi Wahabi ini kalau sudah termojok, terdesak, gak bisa jawab, terakhir bagaimana? Kata mereka apa? Kalau memang Salafi Wahabi ini sesat, mengapa sekarang menguasai Mekah dan Madinah? Loh, itu kan bukan dalil. Wong itu hasil perampokan nih, perampasan. Kayak kemarin ya kasus di negeri kita, Pak Sambo yang menguasai.
Lah apa karena benar kan enggak ada. Ini urusan kekuasaan. Akhirnya ya bocor juga gitu. Kekuasaan ini hubungannya dengan politik, bukan dalil. Rasulullah gak pernah bersabda kalau nanti terjadi perbedaan pendapat ikuti yang menguasai Mekah Madinah. Gak ada begitu. Rasulullah malah bersabda fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kalau terjadi perbedaan pendapat, berpeganglah dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Mengapa? Karena yang dijamin benar memang sunnah Rasul dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Adapun orang yang menguasai Mekah dan Madinah, gak ada jaminan mereka orang baik, orang benar. Ini saudara. Karenanya kita harus tetap kokoh berpegangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan dalam tabligh akbar pada malam ini. Tabligh akbar secara singkat ini mudah-mudahan bermanfaat. Kekurangannya nanti kita bahas dalam sesi tanya jawab. Silahkan yang mau bertanya, pertanyaan dicatat ya, dan ada panitia yang membacakan.